Viva Jusisia. Untuk tutorial terakhir, saya akan menyampaikan tentang tutorial di Google Classroom maupun di beberapa opsi melalui piranti sosial media, meskipun nanti tidak secara tutorial tampilan, tetapi setidaknya beberapa panduan secara umumnya. Yang pertama, ketika kita masukkan Google Classroom, ada hal menarik dari Google Classroom, alamatnya di classroom.google.com. Google Classroom memiliki aplikasi yang bisa kita unduh sehingga kita pun bisa mobile dimanapun. Dan menariknya untuk Google Classroom, selama kita memiliki akun Gmail, maka kita bisa akses ke sana. Ini akan memudahkan akses terutama untuk mengantisipasi mahasiswa yang mungkin pengennya langsung dari HP untuk mengikuti perkuliahan, dan otomatis ketika dia menggunakan Android maka dia sudah memiliki email Gmail. Secara umumnya seperti itu. Setelah kita masuk ke classroom.google.com, maka kita masukkan akun kita. Ini saya pilih yang Gmail. Maka inilah tampilan Google Classroom kita. Ada kemiripan antara Google Classroom dengan Elisa pada saat dia memungkinkan untuk mengupload, mengunggah berbagai macam file ke dalam aplikasi. Yang kedua, dia berbasis pada kelas, sama seperti di Elisa dalam bentuk komunitas. Dan juga sama-sama hanya memungkinkan transfer visual berupa teks atau dalam bentuk audio visual video yang dilakukan sebelumnya, dalam artian versi tunda, bukan versi online. Kalau Bapak Ibu ingin membuat grup atau kelas baru, maka kita klik tanda plus di sudut kanan, klik di sana, buat kelas. Kita contohkan, saya akan membuat kelas. Yang wajib diisi adalah nama kelas saja, lainnya sebenarnya tidak perlu diisi. Katakanlah hukum sumber daya alam. Saya buat. Maka inilah tampilan kelas kita. Ini adalah kode kelas. Bapak Ibu bisa klik di sana, ada menu tampilkan, maka kita klik, maka PK dan Q3TFL ini adalah kode kelas yang perlu kita sharekan kepada mahasiswa untuk mereka masuk ke classroom.google.com dan kemudian mencari kelas kita. Ini satu kode yang sudah digeneralisir oleh Google, kita tidak bisa mengubahnya. Pada dasarnya, tampilan di dalam Google Classroom ada 4 ini, yaitu forum secara umum. Di sini bisa kemudian membuat pengumuman secara besar, terus tentang detail atau gambaran singkat dari mata kuliah. Ada tugas kelas di sana yang kita bisa membuat pertanyaan dan tugas, yang nanti ada komponen penilaian yang bisa masuk di sana, termasuk untuk anggotanya siapa saja, akan bisa dicek di sana. Saya masuk ke kelas saya dulu secara umum. Ini memang permasalahannya kelasnya sudah selesai sehingga memang masih kosong. Sebagai contoh ini, hanya saya kelingkan, maka berandanya seperti ini. Beranda adalah apa yang akan kita share. Jadi tampilannya sederhana seperti platform medsos, Twitter seperti itu. Sehingga cukup upload di sini, maka mahasiswa sebagai peserta itu bisa komentar pada kolom komen. Catatannya sama seperti Elisa tadi, dia tidak memungkinkan untuk face to face secara langsung pada dasarnya itu. Tetapi secara kemudahan fitur
cukup nyaman. Dikat kalau yang garuk-garuk. Ini ada tugasnya, terus anggotanya siapa saja, termasuk nilainya di sana. Nah, ini saya sebagai contoh, saya bikin rata-ratanya 90. Ini tidak mengumpulkan, maka tidak ada keterangan untuk nilai, tidak mengumpulkan, tidak ada. Ini juga tidak ada di sana. Ini mengumpulkan, saya kasih nilai 80, 90, 100, yang mana mereka bisa mengaksesnya untuk mengetahui evaluasi kita, termasuk kita bisa menambahkan catatan di sana. Itu Google Classroom. Pada dasarnya menu yang sangat simpel dan kita bisa menggunakannya untuk kepentingan perkuliahan jarak jauh. Dan Google Classroom ini sejalan konsepnya dengan misalkan tadi yang seperti saya singgung, platform media sosial lainnya, misalkan Facebook bisa menciptakan satu grup sendiri atau page sendiri yang kemudian kita mengupload, kemudian kita mengunggah entah foto, entah video, entah audio, entah file, itu masih sangat dimungkinkan. Dan hal sama juga terjadi pada aplikasi WhatsApp, Line, WeChat, Telegram, atau mekanisme lain yang mungkin digunakan dan disepakati dengan mahasiswa. Sehingga monggo, ini untuk pembelajaran kita bersama dan semoga bisa membantu untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dalam rangka siap siaga COVID-19 ini. Terima kasih.